Kejati Sulut periksa Bupati Sitaro soal dana bantuan bencana Gunung Ruang. BB POM uji sampel jajanan takjil di kawasan Menara Limboto. Harga daging sapi di Manado kembali normal, ayam tetap mahal. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Anata Samewoh, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulawesi Utara melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Cynthia Kalangit, Jumat pagi. Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi bantuan bencana Gunung Ruang. Bupati Cynthia Kalangit memenuhi panggilan Kejati Sulut untuk diperiksa berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana siap pakai stimulan untuk perbaikan dan pembangunan kembali rumah rusak pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang. Cynthia Kalangit diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk memberikan keterangan terkait mekanisme penyaluran bantuan tersebut di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Bupati diperiksa selama 8 jam dan dicecar dengan 60 pertanyaan. Ya, saya memenuhi panggilan sebagai saksi dan banyak pertanyaan, ada sekitar 62 pertanyaan. Terkait apa, Bu? Terkait erupsi Gunung Ruang. Pokoknya kami sudah lakukan jukrak dan juknis. Nanti di mana kami juga bertanya di mana masalahnya dan semoga semuanya cepat selesai. Sementara itu, Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto saat diwawancarai bilang, hingga saat ini pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 1.300 saksi. Pemeriksaan pagi ini hari ini dilaksanakan mulai sekitar jam 9 tadi sampai jam 5 ini. Jadi materi yang terkait dengan pemeriksaan itu yaitu masalah prosedur pelaksanaan bantuan siap pakai itu. Karena di dalam pelaksanaannya terjadi hambatan-hambatan, itu yang didalami oleh penyidik. Kasus ini mencuat setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI memberikan bantuan ke pemerintah Kabupaten Sitaro terkait bencana Gunung Api Ruang senilai 35,7 miliar rupiah. Bantuan itu diserahkan pada tahun 2024 yang lalu. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Sitaro resmi menahan pejabat pembuat komitmen atau PPK Dinas Pendidikan Sulawesi Utara inisial IKM. Oknum PPK diduga melakukan korupsi proyek pembangunan ruang kelas baru di Sekolah SMA Negeri 1 Siau Timur. Tim Kejati Sitaro menahan tersangka IKM pada Jumat malam 27 Februari 2026. Penahanan ini menyusul penetapan IKM sebagai tersangka terkait dugaan kasus korupsi pembangunan ruang kelas baru SMA Negeri 1 Siau Timur tahun anggaran 2022. IKM diduga menyalahgunakan wewenangnya saat menjabat sebagai penjabat pembuat komitmen atau PPK. Pihak kejaksaan menemukan fakta bahwa tersangka mengelola sendiri proyek tersebut secara ilegal. Tersangka justru mengambil alih pekerjaan dari CV Ibrian Jaya Pratama selaku pemenang kontrak dan mengerjakan secara asal-asalan tanpa mengikuti spesifikasi kontrak yang telah mereka sepakati. Akibatnya proyek senilai hampir setengah miliar rupiah tersebut mangkrak. Selain itu, IKM tetap mencairkan pembayaran meskipun pekerjaan di lapangan tidak sesuai. Kejaksaan Negeri Sitaro telah melakukan penahanannya terhadap tersangka IKM, di mana IKM ini adalah PPK dari Dinas Pendidikan, yang mana saat itu kita sudah tetapkan tersangka di tanggal 10 Februari tahun 2026, kemudian kita lakukan penahanan di tanggal ini 27 untuk 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Manado. Musik kasusnya bahwasanya di tahun 2022 itu ada pembangunan ruang kelas baru RKB
dengan pagu anggaran sekitar 490 sekian ratus juta. Nah, di dalam prosesnya setelah melalui proses pengadaan lelang dan seterusnya, sehingga ada pemenang lelang namanya PT Ibrian. PT apa Pak? PT Ibrian. Tersangka dikenakan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. IKM harus menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Kelas 2A Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sebelumnya dilaporkan hilang di area perkebunan Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Korban ditemukan dalam kondisi selamat Jumat pagi 27 Februari 2026. Dalam video milik tim SAR, seorang warga berusia 70 tahun digendong seorang anggota polisi untuk dipindahkan ke tandu tim SAR. Korban bernama Saripah ditemukan sekitar pukul 8:15 WITA pada hari kedua operasi pencarian. Tim menemukan korban sekitar 6 km dari lokasi kejadian awal. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal bilang, tim SAR bersama korban tiba di desa dan langsung membawa korban ke puskesmas terdekat untuk pemeriksaan kesehatan sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 27 Februari 2026 kami laporkan update perkembangan operasi SAR, kondisi membahayakan manusia, di mana terdapat satu orang hilang di perkebunan Desa Walatana, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi. Alhamdulillah, informasi dari tim di lapangan pada hari ini pukul 08:15 waktu Indonesia Tengah, korban atas nama Saripah, perempuan 70 tahun yang dilaporkan hilang, berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Sebelumnya korban dilaporkan hilang di kawasan perkebunan Desa Walatana sehingga dilakukan operasi pencarian dalam kondisi membahayakan manusia. Tim Liputan Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Informasi BB POM uji sampel jajanan takjil di kawasan Menara Limboto, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, keamanan pangan khususnya takjil menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Gorontalo selama bulan Ramadan. Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Provinsi Gorontalo turun melakukan pengawasan penjualan takjil di kawasan Menara Limboto. Satu persatu lapak pedagang takjil yang berada di bawah Menara Limboto didatangi petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo. Tim BB POM didampingi Wakil Gubernur Gorontalo, Ida Syahida Rusli Habibi, serta Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo. Tiap lapak didatangi petugas dengan membeli satu varian takjil untuk dijadikan sampel. Sampel yang diambil langsung diuji di laboratorium keliling milik BB POM. Uji laboratorium dilakukan untuk memastikan semua jajanan takjil bebas dari bahan berbahaya seperti zat pewarna tekstil, formalin, ataupun boraks. Wakil Gubernur Gorontalo Syahida Rusli Habibi menyebut langkah ini adalah upaya antisipasi pemerintah untuk memastikan makanan atau bahan pangan yang dikonsumsi warga selama bulan Ramadan tidak terkontaminasi zat berbahaya. Dari Badan POM dan saya mendampingi Badan POM juga di sini tentunya mengantisipasi di selama bulan Ramadan ini jangan sampai masyarakat itu keracunan makanan ya, karena dari beberapa pantauan kami di 2 tahun yang lalu ada salah satu kabupaten yang diketemukan makanan yang disajikan itu mengandung borak. Jadi tadi ada bakso juga, ada bakso yang dites, ya, jadi itu tadi minyak itu diperiksa, diteliti apakah mengandung borak atau tidak. Pengawasan dan uji laboratorium seperti ini tidak hanya dilakukan di lokasi jajanan takjil, tetapi juga di seluruh pasar tradisional di Gorontalo.
Pengawasan meliputi pemeriksaan bahan baku yang dijual serta produk makanan yang sudah melewati batas kedaluarsa. Sampai dengan 18 sampel, alhamdulillah semua negatif. Namun kami dari Badan POM ini bersama dengan Satgas Pengawasan Obat dan Makanan, ini kita juga melakukan pengawasan di pasarnya. Jadi mencegah supaya jangan sampai bahan yang berbahayanya itu beredarnya mulai dari pasar. Ini kita akan turun di beberapa tempat di seluruh kabupaten kota di Provinsi Gorontalo bersama tim Satgas secara sidak dan melakukan pengawalan untuk pencegahan tadi ya, makanan-makanan kadaluarsa maupun juga makanan-makanan yang mengandung bahan berbahaya. Dari hasil pemeriksaan terhadap 18 sampel makanan, petugas tidak menemukan adanya kandungan bahan berbahaya. Seluruh sampel dinyatakan negatif. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, jelang Idul Fitri, Bank Indonesia membuka loket penukaran uang layanan mobile di Kota Mobagu. Warga nampak antusias menukar uang pecahan baru guna kebutuhan Ramadan dan Lebaran nanti. Layanan penukaran uang oleh Bank Indonesia ini digelar di halaman parkir Masjid Baitul Makmur Kota Mobagu dan disambut antusias masyarakat sejak pagi hari. Agar proses penukaran berjalan tertib, petugas mengatur antrean dan setiap warga juga dibatasi jumlah penukarannya. Warga bilang layanan penukaran uang sangat membantu mereka untuk mendapatkan uang pecahan baru dengan mudah dan aman. Pecahan 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000. Sangat mudah, jadi cuma buka link BI Pintar, itu hanya memasukkan KTP, terus pilih kota dan lokasi untuk penukaran uang. Berbantu sekali, karena kan orang sudah susah-susah cari kan. Jadi dengan ini orang masyarakat terbantu. Daftar di link yang disediakan, sudah terus antri. Pelayanan kas keliling ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk memastikan ketersediaan uang layak edar di masyarakat, khususnya saat Ramadan dan jelang Idul Fitri. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Saudara, Bank Indonesia Sulawesi Utara berbagi voucher takjil dengan cara yang unik. Melalui program Hijaukan Ramadan Berkah atau program Hikmah, Bank Indonesia mengajak warga untuk menukar voucher takjil dengan 5 sampah botol plastik. Puluhan warga berbondong-bondong menurunkan sampah botol plastik untuk mendapatkan voucher takjil senilai Rp25.000. Pemandangan ini terlihat di lokasi wisata kuliner Ramadan tahun 2026 yang digelar oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara di kawasan Megamas Kota Manado. Program ini disambut antusias oleh warga. Bantu juga yang teman-teman yang bekerja tanggal tua tuh, jadi boleh dapat voucher makan gratis. Sangat luar biasa program BI. Melalui program Hikmah ini, Bank Indonesia menargetkan mampu mengumpulkan 10.000 sampah botol plastik yang akan didistribusikan ke Bank Sampah Induk Likupang. Sampah plastik kemudian akan diolah menjadi hasil kerajinan tangan. Setiap harinya kita bagikan 100 kupon makan, jadi teman-teman datang aja ke wisata kuliner Ramadan yang ada di parkiran Mega Mall. Silakan membawa 5 botol bekas air mineral. Jadi kalau bawa 5 botol nanti akan ditukar dengan voucher Rp25.000 yang bisa dibelanjakan di wisata kuliner Ramadan. Keunikan program Hikmah ini menjadi program favorit warga yang berkunjung ke lokasi wisata kuliner Ramadan 2026. Singli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, warga di Manado terus menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Bulan Ramadan kali ini salah satu jemaat gereja yakni Masehi Advent hari ke-7 di Tumumpa 2 Kota Manado saling berbagi takjil. Mereka membagikan paket takjil kepada warga muslim yang menjalani puasa. Guna memberikan semangat kepada warga muslim yang sedang berpuasa, anggota jemaat di gereja Masehi Advent hari ke-7 Tumumpa 2 bagi-bagi takjil. Jemaat menyediakan 50 paket takjil untuk diberikan kepada umat muslim di sekitar lingkungan jemaat gereja. Takjil diberikan oleh warga sekitar gereja kepada umat muslim melalui penukaran kupon yang sebelumnya telah dibagikan. Warga muslim pun nampak antusias menukarkan kupon dengan aneka takjil yang tersedia. Momen seperti ini tidak hanya dilakukan di tahun ini saja, tapi sudah berlangsung beberapa tahun sejak COVID melanda.
Saling berbagi di momen keagamaan sudah menjadi tradisi warga Manado yang saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Awalnya kita tahu bersama pada waktu COVID itu kan lockdown, dan saat itu masyarakat sangat membutuhkan pelayanan sentuhan kasih seperti ini. Dan saat itu posisi kami gereja melihat bahwa kita peduli dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita Muslim yang saat itu mau puasa. Jadi disitulah muncul niat daripada jemaat untuk rindu membagi takjil dengan orang-orang Muslim. Selain berbagi takjil, jemaat di Gereja Masih Advent hari ke-7 ini juga telah menggelar pemeriksaan kesehatan gratis yang melibatkan warga Muslim sehari sebelum dimulainya puasa. Sungli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, jika biasanya program makan bergizi gratis atau MBG dibagikan pada pagi hari maupun menjelang pulang sekolah, suasana berbeda terlihat di SDN 17 dan SMP 08 Satop Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Di bulan Ramadan ini paket MBG justru dibagikan pada sore hari sebagai menu buka puasa bersama di sekolah. Suasana sore di SDN 17 dan SMP 08 Satap Telaga Biru Kabupaten Gorontalo tampak lebih ramai dari biasanya. Berbeda dari hari-hari sebelumnya, paket makan bergizi gratis atau MBG kali ini dibagikan sore hari untuk menu buka puasa. Pihak sekolah bersama Dapur SPPG Bentadio Barat sepakat menyalurkan menu MBG pada sore hari bertepatan dengan kegiatan buka puasa bersama dan penutupan pesantren Kilat Ramadan. Menu yang diterima siswa berupa makanan basah siap santap seperti paket kue, bubur ayam, sop, serta es buah. Penyaluran makanan bergizi gratis dilakukan seperti ini dengan tujuan agar lebih tepat bermanfaat, apalagi di saat bulan Ramadan saat ini. Memang merupakan kesepakatan kami untuk, kan sebelumnya memang akan diselenggarakan pada pagi hari. Cuma karena melalui musyawarah dan rapat kemarin, disarankan kepada SPPG untuk kita gunakan saja untuk buka puasa bersama. Alhamdulillah itu disepakati dan kebijakan ini pun disambut positif para siswa. Siswa mengaku senang karena bisa berbuka puasa bersama teman-teman di sekolah dengan menu yang lezat dan bergizi. Sebelumnya tidak ada bubur. Berarti tidak ada bubur. Ora ada apa-apa ini selain bubur? Ada es buah, ada kue dan puasa. Gimana? Puasa. Bagaimana perasaannya? Total penerima MBG di sekolah ini mencapai 238 orang, terdiri dari 142 siswa SD, 96 siswa SMP, serta para guru. Kepala SPPG mengaku terkendala dalam penyediaan bahan baku, khususnya susu kemasan, lantaran stok terbatas. Satap ini ada 2 sekolah, ada SDN 17 sama SMP 8. Total usulnya berapa jumlahnya? Jumlah semua ada 142 yang di SDN 17, 96 di SMP 8. Saat ini kesulitan bahan baku ada di susu, jadi untuk hari ini kami tidak memakai susu karena sudah habis stok. Selain bisa mendapatkan distribusi makanan bergizi gratis, penyaluran MBG saat jelang buka puasa diharapkan bisa mempererat kebersamaan serta menambah semangat beribadah di bulan suci Ramadan. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, di bulan Ramadan, seorang polisi di Gorontalo di tengah kesibukannya menjaga keamanan wilayah secara sukarela mengajar mengaji kepada anak-anak. Sebelum buka puasa tiba, polisi ini menjemput anak-anak dengan menggunakan mobil patroli polisi. Inilah aktivitas Ibda Adam Ahmad dalam kesehariannya ketika bertugas sebagai Kepala Subsektor Denggilo, Polres Puhuwato, Polda Gorontalo. Dalam kesibukannya menjaga stabilitas keamanan di wilayahnya, momentum Ramadan juga dimanfaatkan mengajar mengaji kepada anak-anak. Menariknya, anak-anak di sejumlah desa di Kecamatan Denggilo dijemput Ibda Adam ke rumah masing-masing untuk menjamin rasa aman bagi anak-anak dan memberikan rasa aman kepada orang tua. Ibda Adam sengaja mendirikan pondok sederhana di halaman subsektor Denggilo dan dijadikan sebagai tempat mengaji yang kemudian dinamakan Kampung Ramadan Ngabuburit Asik bersama Pak Polisi.
Anak-anak terlihat antusias datang dan belajar bersama Ibda Adam. Di pondok ini, anak-anak diajarkan mengaji, baca tulis, serta melafalkan Al-Quran. Untuk kegiatan di sini, alhamdulillah diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kecamatan Dengilo. Jadi kegiatan di Kampung Ramadan ini selain belajar baca tulis Iqra dan Al-Quran, ada juga kegiatan belajar mewarnai kepada anak-anak yang telah selesai melaksanakan pengajian. Jadi ada sedikit permainan kepada anak kami berikan, yakni belajar mewarnai gambar-gambar profesi ataupun gambar-gambar Islamik lainnya. Aksi polisi di Gorontalo ini mendapat respon positif dari orang tua. Orang tua merasa terbantu karena anak-anak bisa memperoleh ilmu agama di bulan suci Ramadan. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Wobudo bersyukur atas program-program yang sudah dilakukan oleh Pak Polsubsektor yang di dalamnya ada ngabuburit bersama Pak Polisi. Kami selaku masyarakat dan orang tua memberikan apresiasi terhadap Polsubsektor yang ada di Kecamatan Dengilo karena kegiatan ini adalah nanti kali ini dilakukan di kecamatan kita, Kecamatan Dengilo, karena kami ada 5 desa, 1 desa itu non-muslim. Alhamdulillah 4 desa ini sudah ada siswa-siswa santri yang sudah mengaji di sini. Selain belajar mengaji, anak-anak juga diajarkan menggambar dan mewarnai yang sengaja dilakukan untuk belajar mengaji dan baca tulis Al-Quran. Agus Diar Syafruddin, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, informasi harga daging sapi di Manado kembali normal, ayam tetap mahal, akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Natasha Mewoh masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, dampak cuaca buruk yang melanda perairan Sulawesi Utara membuat para nelayan tradisional yang ada di kota Manado tidak bisa melaut. Kondisi ini sudah berlangsung sebulan dan para nelayan terpaksa mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Angin kencang dan gelombang tinggi melanda pesisir pantai kota Manado, Sulawesi Utara sejak sebulan terakhir. Kondisi ini membuat sejumlah nelayan di Kelurahan Sindulang 1, kota Manado tak bisa melaut untuk sementara waktu. Nampak perahu para nelayan terpaksa ada yang dinaikkan ke daratan untuk menghindari gelombang besar yang dapat merusak kapal. Willy William, nelayan di pesisir pantai Sindulang bilang, dirinya dan para nelayan sudah hampir sebulan tidak bisa mencari ikan di laut, apalagi perahu mereka berukuran kecil sehingga sangat rentan kecelakaan apabila gelombang tinggi. Kegiatan nelayan tradisional terhambat dengan adanya cuaca seperti ini, ombak apa dan segala macam, itu faktor utama. Karena nelayan tradisional itu ibaratnya cuma ngais-ngais rezeki, ibaratnya cuma di pantai-pantai sini gitu. Tapi kalau keadaan cuaca seperti begini ya memang tidak bisa. Karena ini sudah lebih 1 bulan. Juga orang nelayan tradisional tidak turun ke laut. Para nelayan pun berharap agar pemerintah khususnya Pemkot Manado bisa memberikan bantuan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di saat kondisi cuaca tidak bersahabat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, harga daging sapi di Pasar Bersahati Kota Manado kini kembali normal setelah sempat naik di awal bulan puasa. Sementara untuk harga daging ayam masih tinggi. Setelah sempat naik hingga mencapai 150.000 kg pada awal puasa, di Jumat pekan lalu, harga daging sapi di Kota Manado kembali normal. Dari pantauan di Pasar Bersahati Kota Manado, harga daging sapi dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram. Daging sekarang dia masih stabil, masih 125 per kilo. Orang berbelanja biasa, aman-aman. Sementara harga komoditi lainnya seperti daging ayam masih tetap mahal di kisaran Rp45.000 per kilogram. Harga ini masih tinggi bila dibandingkan dengan harga normal Rp38.000 per kilogram. Kondisi ini diakui pedagang membuat dagangannya sepi pembeli dalam beberapa hari terakhir. Biasanya 45, sekarang 42. Ini turun karena apa Pak? Banyak stok atau kurang pembeli?
banyak itu ini kurang orang berbelanja. Untuk daging kurang orang belanja. Iya. Bisa dijangkau. Kalau penjualan bagaimana? Banyak orang rame? Pedagang menilai fluktuasi harga daging di pasar Bersati masih akan terjadi sepanjang bulan puasa hingga Idul Fitri. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah Kota Manado kembali menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Sindulang 1 Kota Manado Jumat pagi. Pada pembersihan kali ini pemerintah terpaksa mengerahkan alat berat lantaran banyaknya sampah yang ada di pesisir pantai. 2 alat berat terpaksa diturunkan untuk mengangkat sampah dengan volume besar memadati Pantai Teluk Manado, tepatnya di kawasan Pantai Sindulang 1. Berbagai jenis sampah bercampur pasir yang mengeras di bibir pantai diangkat menggunakan ekskavator, sementara untuk mendorong dan mengangkut ke truk menggunakan alat berat besar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado menyebut aksi ini merupakan tindak lanjut dari surat edaran Wali Kota kepada seluruh SKPD di lingkungan Kota Manado untuk melaksanakan bersih-bersih di seluruh bagian Kota Manado. Bagaimana arahan Pak Presiden, arahan Menteri, demikian juga arahan Pak Gubernur dan Pak Wali Kota Manado menyikapi itu dengan surat edaran, yaitu pengelolaan sampah mulai dari termasuk juga pemeliharaan di aliran sungai dan pesisir pantai. Nah, hari ini kalau sejak tadi pagi kita saksikan beberapa SKPD yang memang ditugaskan khusus ke titik Sindulang ini. Ada juga yang di Karangria, kemudian di Malalayang, di Pantai Los. Semua menyebar. Masa kerja bakti hari ini adalah gabungan antara ASN pemerintah Kota Manado dan juga dari alat berat ini yang di belakang ini karena terlalu tebal, itu campuran kayu, maka memang harus melibatkan alat berat lebih efektif dalam pembersihan. Aksi seperti ini akan dilaksanakan 2 kali sepekan dengan lokasi berpindah-pindah. Yaname Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata akan memperkuat promosi dan konektivitas sebagai upaya menjaga sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah ini. Widya Prada, ahli utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Kahar membuka rangkaian kegiatan konsolidasi daerah pendidikan dasar dan menengah se-Sulawesi Utara tahun 2026 yang berlangsung di kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Jumat sore. Konsolidasi daerah ini diinisiasi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara usai rangkaian konsolidasi nasional yang berlangsung serentak seluruh Indonesia. Abdul Kahar yang hadir mewakili pihak Kemendikdasmen bilang konsolidasi daerah bertujuan untuk membangun kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan dalam mendorong partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua. Semua BPMP di seluruh Indonesia lakukan konsolidasi daerah. Karena kenapa? Yang namanya pendidikan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita kerjakan bersama. Tidak mungkin hanya kementerian yang menyelesaikan pendidikan. Itu kuncinya. Sehingga dengan melibatkan konsolidasi daerah di daerah, dengan melibatkan semua komponen, insya Allah partisipasi semesta ini bisa terjadi. Intinya partisipasi semesta kita ingin mengajak semua. Ini contohnya saja di Sulawesi Utara. Bank Indonesia sebagai tuan rumah, ternyata kontribusinya sebagai mitra pendidikan ini luar biasa. Nah, BPMP sebagai perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, sekarang ditugaskan untuk betul-betul melakukan program pendampingan secara khusus kepada Pemda. Kenapa? Jangan sampai Pemda melaksanakan kegiatan yang sudah difasilitasi oleh kementerian. Sebaliknya, banyak kegiatan kementerian yang tidak diikuti karena tidak tahu tentang prosedurnya. Nah, contoh fokus yang sekarang sedang difokuskan di daerah oleh Kemendikdasmen ada beberapa program prioritas. Dalam kegiatan ini dibahas program prioritas dan strategi Kemendikdasmen, beberapa diantaranya terkait revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, hingga program wajar 13 tahun masuk di dalamnya menyediakan akses pendidikan anak usia dini.
Salah satu kepala daerah yang tampak hadir dalam kegiatan ini ialah Bupati Minahasa Utara Jono Ganda. Dalam kesempatan tersebut, Jono Ganda bilang, melalui kegiatan ini program pendidikan di pusat dan di daerah semakin selaras. Contohnya program revitalisasi pendidikan lewat anggaran pendapatan belanja negara, di mana Minahasa Utara menjadi salah satu daerah yang menerima anggaran revitalisasi untuk perbaikan pembangunan sekolah yang rusak. Tahun 2026 ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, revitalisasi ini akan ditambah jumlahnya. Sehingga masing-masing dari setiap kabupaten kota, termasuk kami Kabupaten Minahasa Utara, kita mengusulkan sekolah-sekolah yang memang sudah sangat memprihatinkan, yang sudah layak untuk dilakukan revitalisasi, sehingga ini bisa dibantu oleh pemerintah pusat dalam hal ini kementerian. Dan metode yang dipakai sekarang ini sudah lebih terstruktur dan lebih teratur karena harus dilakukan secara online. Sehingga syarat-syaratnya itu kita harus penuhi. Termasuk akan ada verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Sehingga sekolah-sekolah yang direvitalisasi ini benar-benar sudah dinilai layak dan diverifikasi layak untuk dilakukan revitalisasi. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan deklarasi komitmen bersama penyelenggara sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang transparan dan bebas dari intervensi. Yana Mika Singal, Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Utara menggelar konsolidasi daerah pendidikan dasar dan menengah se-Sulawesi Utara tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri kepala daerah tingkat kota dan kabupaten serta stakeholder terkait pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata Sulawesi Utara akan memperkuat promosi sekaligus membuka peluang konektivitas baru untuk menjaga sekaligus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Bumi Nyur Melambai. Merujuk data yang dipublikasikan Dinas Pariwisata Sulut, total kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2024 sebanyak lebih dari 131.000 orang. Sementara di tahun 2025 naik hampir mendekati 138.000 WNA. Sementara kunjungan wisatawan domestik di tahun 2025 hampir mencapai 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulut Kartika Devitanus bilang, upaya promosi akan diintensifkan melalui sarana digital maupun promosi melalui keikutsertaan di pameran berskala internasional. Pemerintah juga tengah membidik konektivitas dengan negara tetangga agar akses masuk wisatawan semakin mudah. Konektivitas tersebut antara lain Jepang, Filipina, dan Australia. Saat ini beberapa penerbangan baik regular flight maupun charter flight yang sudah beroperasi antara lain Manado Singapura, Manado Cina, Manado Taiwan, serta Manado Korea Selatan. Tentunya yang pertama kita akan membuka konektivitas, memperbanyak konektivitas baik itu domestik maupun internasional seperti itu. Kemudian juga tentunya kita meningkatkan lagi kualitas daripada destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Kita punya 15 kabupaten kota, kita juga punya destinasi wisata baik itu darat, laut ya maupun highland dan kulineri wisata, juga wisata adat, wisata banyak sekali kita punya pilihan-pilihan berwisata di Sulawesi Utara ini. Dan tentunya kita harus meningkatkan promosi kita, baik itu promosi secara digital maupun kita mengikuti event-event pameran baik itu di domestik maupun di luar negeri. Pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan destinasi wisata di 15 kota dan kabupaten se-Sulawesi Utara sehingga ragam keunggulan wisata alam di Sulawesi Utara akan bisa dinikmati pelancong. Yana Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Desa Tangkunei di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara dikenal akan potensi pertanian dan perkebunannya. Salah satu sumber yang paling menonjol adalah buah durian. Di musim durian saat ini, penghasil panen buah yang melimpah mampu mengangkat ekonomi warga desa. Kawasan Jalan Pirietendean di Kota Manado menjadi salah satu titik penjualan buah durian oleh para pedagang saat musim durian tiba. Sejumlah pedagang durian berjejer di sekitar areal ini untuk menjajakan dagangannya kepada pelanggan dengan menggunakan tenda ataupun mobil dengan buah durian tersusun rapi. Sejak sore hari, kawasan di tepi pantai ini mulai ramai dikunjungi pemburu buah durian.
baik yang membeli untuk dibawa pulang ke rumah maupun yang akan makan langsung di lokasi. Para pembeli tak hanya warga lokal di Manado dan sekitarnya, namun ada juga turis asing seperti dari Jepang maupun Cina yang mampir di salah satu pusat penjualan durian ini. Menurut wisatawan, durian di lokasi ini memiliki cita rasa tersendiri yang membedakan rasanya dengan durian di asal negara mereka. Ini datang ke tempat penjualan durian bersama siapa? Bersama teman-teman. Memang khusus datang ke sini untuk memburu durian atau seperti apa? Sampai sini cuma untuk rasa durian. Karena di Indonesia durian enak. Kalau di Cina duriannya seperti apa rasanya? Banyak sekali durian dari Thailand yang dia daging besar sekali, dia dalam biji kecil-kecil, tapi dia makan sudah banyak, rasa bosan. Tapi kalau rasa durian khas Sulawesi Utara, Indonesia, bagaimana perbandingannya? Di Indonesia saya rasa punya durian rasa, punya lima rasa. Lokasi penjualan yang strategis membuat kawasan Jalan Piritendian ini banyak disinggahi pembeli buah durian. Dalam sehari, pedagang bisa meraup omset antara 8 juta hingga 15 juta rupiah jika pembeli sedang ramai. Pedagang bilang buah durian yang mereka jajakan adalah durian lokal dari Kabupaten Minahasa dan Minahasa Selatan, dan biasanya durian dijual adalah buah yang matang dari pohon. Yang di Manado ini terutama di Minahasa yang diunggulkan oleh para turis-turis wisatawan terutama dari Cina yang sering datang di Manado, mereka suka mencari durian Minahasa. Itulah keunggulan durian Minahasa. Karena duriannya matang di pohon, dia lebih enak daripada durian montong. Katanya wisatawan Cina. Bisa, iya, kita kan beribuan lah. Ada yang 500, ada yang 700, itu. DP harga paling murah ada 500. 400, 300, yang paling bagus itu yang 50, 75 itu, yang durian mentega. Harga durian dijual bervariasi berdasarkan ukuran, mulai dari Rp20.000 hingga Rp50.000 per buah. Yani Mika Singal, JP Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Usai jeda kami akan hadirkan informasi olahraga, diantaranya pengundian Liga Champions. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara. Fans Garuda menanti kapan Garuda Calling proyeksi FIFA Series 2026 dilakukan. Analis sepak bola nasional Iksan Mahar bilang 13 Maret 2026 merupakan waktu ideal pemusatan latihan mengingat kompetisi domestik mulai diliburkan. 3 negara dari konfederasi berbeda yakni Bulgaria, Kepulauan Solomon, dan Saint Kitts dan Nevis dijadwalkan mengikuti FIFA Series 2026 bersama tuan rumah Indonesia yang akan diselenggarakan 27 dan 30 Maret 2026. Hingga saat ini belum memberikan info pasti kapan pemanggilan nama-nama pemain proyeksi FIFA Series 2026. Analis sepak bola nasional Iksan Mahar menyoroti 13 Maret 2026 merupakan waktu yang ideal untuk melakukan pemusatan latihan nasional. Terlebih para pemain yang berkompetisi di Liga Domestik, Super League, memasuki libur Ramadan dan jeda Hari Raya Idul Fitri. Dari timeline laga internasional FIFA dan juga FIFA Series pada Maret nanti, maka pelatih timnas Indonesia John Herman maksimal akan mengumumkan Garuda Calling atau pemanggilan nama-nama pemain yang akan bergabung pada 2 laga timnas Indonesia di FIFA Series pada tanggal 13 Maret 2026 nanti, atau tepat 14 hari jelang laga pertama Indonesia di FIFA Series pada tanggal 27 Maret mendatang. Tanggal 13 Maret 2026 juga adalah tanggal yang ideal untuk memulai pemusatan latihan karena kita tahu BRI Super League akan mulai memasuki libur Ramadan di laga terakhir bulan Ramadan pada tanggal 12 Maret mendatang. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, PSSI kembali menerima sanksi dari Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Federasi dihukum buntut kesalahan persiapan uji coba internasional November tahun lalu.
Berdasarkan hasil rapat Komite Disiplin dan Etik AFC, PSSI mendapatkan 1 putusan sanksi. Federasi melanggar pasal 11 yang mengatur prosedur regulasi laga internasional Timnas Indonesia U22 kontra Mali U22 November tahun lalu. PSSI disebut AFC terlambat melaporkan pemberitahuan laga uji coba lintas konfederasi antara Konfederasi Asia, AFC, dan Afrika. Akibat keteledoran ini, PSSI dihukum FSC berupa denda $1.500 Amerika atau setara 25 juta rupiah. Denda wajib dibayar lunas oleh federasi paling lambat 30 hari setelah putusan diterbitkan. Dalam putusan FSC tak menyebutkan ketentuan keputusan bisa dibanding oleh PSSI. Ini merupakan hukuman ke-7 yang diterima PSSI dari induk sepak bola benua kuning. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, datang sebagai salah satu atlet freeski dengan penghasilan tertinggi di dunia, Eileen Gu menutup Olimpiade musim dingin 2026 dengan 3 keping medali. Pesta penutupan Olimpiade musim dingin 2026 yang digelar di Verona Olympic Arena menandai berakhirnya gelaran 4 tahunan antar negara. Bertema Beauty in Action, menampilkan opera klasik Italia yang memukau dengan ratusan penampil kelas dunia. Amerika tampil konsisten dalam 3 nomor berbeda. 1 medali emas dari nomor halfpipe dan 2 medali perak dari kelas Big Air dan Slopestyle mempertegas posisinya sebagai salah satu atlet ski paling sukses dalam sejarah Olimpiade. Tak hanya bersinar di arena ski, Eileen Gu terkenal sebagai model dan figur publik dengan pengaruh besar di dunia. Atlet kelahiran San Francisco tercatat berkolaborasi dengan brand global seperti Red Bull, Brunello Cucinelli, hingga Victoria's Secret. Menurut Forbes, Eileen Gu sebagai atlet menduduki peringkat 4 atlet putri berpenghasilan tertinggi dunia dengan $23 juta Amerika atau setara 387 miliar rupiah. Menariknya, hampir seluruh pendapatan Eileen Gu berasal dari dunia modeling. Saudara, undian babak 16 besar Liga Champions sudah digelar. Dari hasil pengundian ada 2 laga yang menjadi sorotan, yakni juara bertahan Paris Saint-Germain kontra Chelsea dan Real Madrid versus Manchester City. Pengundian babak 16 besar Liga Champions dilangsungkan di markas UEFA di Nyon, Swiss, Jumat waktu setempat. Sebanyak 16 tim terdiri dari 8 tim yang lolos langsung dan 8 tim melalui jalur play-off. Babak 16 besar digelar dalam 2 leg, pertama pada 10 sampai 11 Maret dan leg kedua 17 sampai 18 Maret 2026. Dari hasil pengundian, 2 pertandingan menjadi sorotan, yakni juara bertahan Paris Saint-Germain akan berjumpa Chelsea. Le Parisien akan menjadi tuan rumah di Stadion Parc des Princes. Leg kedua giliran Stamford Bridge yang menjadi tuan rumah. Kemudian ada Real Madrid kontra Manchester City. Los Blancos akan menjadi tuan rumah di leg pertama dan leg kedua giliran The Citizen. Selain itu, babak 16 besar juga akan menyajikan pertandingan menarik lainnya, antara lain Galatasaray versus Liverpool, Atalanta kontra Bayern Munchen, Newcastle United jumpa Barcelona, hingga Bayer Leverkusen ditantang Arsenal. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Natasha Mewoh bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.